Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anggota grup Dirasat Islamiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah. Semoga program ini menambahkan iman, menyuburkan semangat beramal dan menghadirkan kedamaian dalam hidup kita. Tidak luput salat serta salam untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sejatinya salah satu petuah yang sedari dulu diajarkan oleh para nabi dan itu terus-menerus terwarisi oleh umat manusia adalah kalau dalam dirimu tidak lagi ada rasa malu. Kalau engkau tidak lagi memiliki rasa malu, maka engkau akan melakukan apa saja yang kau suka. Karena sepatutnya kita sadari, kalau jiwa kita, raga kita sakit, kita begitu sering mengenadahkan jiwa kita, tangan kita kepada Allah SWT, memohon agar raga kita segera dikembalikan kesehatannya. Lisan kita dengan fasih mengucapkan Allahumma antas syafi. La shifa'ni la shifa'u. Ishfini shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah zat penyembuh, penawar segala macam penyakit. Sembuhkanlah jasadku ini. Sembuhkanlah penyakit ini. Kesembuhan yang tiada menyisakan rasa sakit ataupun derita. Sudahkah Anda menyadari bahwa jiwa Anda juga sakit? Dan sudahkah Anda dengan fasih meminta, memohon kepada Allah agar jiwa Anda disembuhkan dari penyakitnya, dari hasad, iri, kecewa, rakus, tamak, sombong, dan berbagai macam penyakit hati yang lainnya? Was-was, rasa takut kepada selain Allah. Sudahkah Anda memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan kesehatan jiwa Anda, menyembuhkan jiwa Anda dari segala macam penyakitnya? Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, beliau saja memohon kepada Allah agar jiwa beliau senantiasa disucikan. Padahal tahukah Anda bahwa Nabi SAW sejak kecil, sebelum beliau balik, sebelum beliau menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat. Nah, malaikat Jibril untuk membelah dada beliau dan kemudian mengeluarkan jantung beliau dibelah dan dibasuh dengan air Zam-Zam untuk membersihkan jiwa beliau dari berbagai macam penyakit. Kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Kisah ini saya yakin Anda pernah mendengarnya, pernah mempelajarinya atau bahkan mengajarkannya. Bila Nabi SAW telah dibasuh jiwanya oleh malaikat Jibril dengan air yang paling suci yang ada di dunia ini, Zam-Zam. Walau demikian beliau masih saja memohon agar jiwa beliau disucikan Allah SWT. Beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwa. Ya Allah, limpahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Jadikan jiwa ini sebagai jiwa yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah jiwaku ini. Karena engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa manusia. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang menguasai. Engkaulah yang memiliki jiwaku. Dan engkau pula maula dari jiwaku. Yaitu sayyid ataupun pemilik dari jiwaku, yang menguasai jiwaku. Bahkan urusan kesucian jiwa, walaupun Nabi SAW telah dijamin bahwa jiwa beliau telah dibasuh, telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil, walau demikian setiap kali beliau berkhutbah, beliau masih saja
khawatir, beliau masih saja memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa yang buruk. Setiap kali beliau mengawali khutbah, beliau mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Aku berlindung kepada Allah, atau kita semuanya berlindung kepada Allah, min syururi anfusina, dari jiwa-jiwa kita yang buruk dan amalan-amalan kita yang jelek. Karena memang Nabi sadar, Nabi memberi keteladanan kepada kita agar kita lebih bersemangat, agar kita lebih gigih memohon kepada Allah agar disucikan jiwa kita dan agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan jiwa yang ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu illa man rahim. Jadinya jiwa manusia itu sering kali membisikkan hal yang buruk, kecuali jiwa-jiwa yang telah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesucian jiwa kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jiwa-jiwa kita yang ammaratun bisu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan noda-noda jiwa kita sehingga jiwa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.